dipanggil? Arina. Tinggalnya di mana? Saya berasal dari Kota Bandung. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lisa, biasa dipanggil Lisa. Sebelum kita memulai, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang sesi konseling ini. Tujuannya itu untuk membantu kamu memahami masalah yang sedang kamu hadapi dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Kamu bebas menceritakan apapun yang kamu rasakan. Nah, mungkin kamu bisa cerita lebih sedikit tentang apa yang kamu dan apa yang membuat kamu datang ke sini. Jadi saya sendiri tidak tahu harus mulai dari mana, Kak. Saya sering merasa sedih, tapi saya tidak tahu kenapa. Saya juga suka banget buat cerita ke orang lain, seperti ada yang menjanggal terus, tapi nggak bisa keluar. Nah, terima kasih sudah berani berbagi. Karena saya bisa melihat ini tidak mudah untuk kamu. Tapi apakah jika kamu belum tahu harus mulai dari mana? Kita bisa coba pelan-pelan ya. Dan kamu merasa sedih, apa yang harus kamu lakukan? Biasanya saya diam saja, kadang menangis sendiri malam-malam, tapi saya nggak cerita ke siapapun, bahkan ke teman dekat pun tidak. Saya takut dianggap lemah dan disalahkan. Nah, kedengarannya kamu sedang memendam banyak perasaan sendiri. Nah, apakah kesedihan ini sering muncul akhir-akhir ini atau sudah lama kamu rasakan? Sudah cukup lama, Kak. Mungkin sejak saya kehilangan nenek saya 2 tahun yang lalu. Setelah itu saya merasa seperti kehilangan tempat cerita, tapi saya tetap berusaha menjaga kuat di depan orang lain. Nah, Arina, kamu sudah sangat kuat sejauh ini. Tapi menyimpan semua emosi sendiri bisa membuatmu kelelahan secara emosional. Nah, kadang menjadi kuat juga berarti berani membagikan apa yang kita rasakan. Tapi kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita coba untuk membantu kamu mengelola perasaan sendiri. Yang pertama itu kamu bisa mencoba menulis jurnal emosi, menuliskan apa yang kamu rasakan setiap hari tanpa harus berpikir apakah itu salah atau benar. Yang kedua itu latihan berbicara pada diri sendiri dengan kalimat positif seperti perasaan ini valid atau kamu sedang berproses dan itu wajar. Nah, yang ketiga itu perlahan kita bisa belajar cara mengungkapkan perasaan secara aman. Misalnya lewat seni, menulis puisi atau berbicara dalam ruang aman seperti ini. Sebelumnya saya belum pernah coba untuk menulis, Kak, tapi sepertinya itu bisa membantu karena kadang saya merasa ingin bicara, tapi tidak tahu harus seperti apa. Itu langkah awal yang bagus. Kamu bisa mulai dengan menulis 1-2 kalimat saja per hari. Tidak harus panjang. Yang penting kamu mulai memberi ruang untuk dirimu merasakan dan mengekspresikan emosi dengan jujur. Nah, bagaimana perasaanmu setelah kita berbicara sejauh ini? Jujur, saya merasa lebih berbeda. Saya belum pernah benar-benar menceritakan hari ini ke siapapun. Rasanya seperti beban pikiran saya sedikit berkurang. Nah, itu adalah langkah besar dan sangat penting. Terima kasih sudah memberanikan diri untuk membuka. Kita bisa bertemu lagi minggu depan dan selama itu kamu bisa mencoba menulis apa yang kamu rasakan setiap harinya. Kalau kamu mau, kita bisa evaluasi dan bahas bersama. Nah, harinya saya sangat menghargai keberanianmu hari ini, menyadari bahwa kita sedang tidak berdua saja dan berani mencari bantuan adalah bukti bahwa kamu sedang dalam proses penyembuhan. Nah, jangan terburu-buru dan beri waktu untuk dirimu. Saya akan mendampingimu selama proses ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Terima kasih, Kak. Saya merasa tidak sendirian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bertanya ke dosen juga kadang sungkan karena merasa sudah terlalu tertinggal. Baik, jadi kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi, terutama yang berkaitan dengan angka dan logika. Hal ini kemudian memengaruhi semangat belajar kamu ya? Iya, karena saya sering merasa minder, kadang merasa kuliah ini terlalu sulit untuk saya. Saya juga pernah kepikiran untuk pindah jurusan, tapi bingung harus mulai dari mana. Itu wajar. Saat kita mengalami kesulitan, wajar muncul keinginan untuk menyerah atau lari dari situasi. Tapi kita akan coba cari solusi bersama. Apakah kamu sudah pernah mencoba belajar kelompok atau mengikuti bimbingan tambahan? Saya senang kamu datang dan bercerita. Sekarang, mari kita pertimbangkan beberapa langkah yang kamu bisa coba. Pertama, kamu bisa mencari teman sekelas yang kamu rasa mampu dalam mata kuliah tersebut dan bisa belajar bersama atau dibimbing. Kedua, kamu bisa memanfaatkan layanan bimbingan akademik di kampus. Biasanya ada tutor sebaya yang siap membantu. Ketiga, kita bisa atur strategi belajar yang lebih cocok untuk kamu, seperti metode belajar visual, membuat ringkasan materi, atau menggunakan video pembelajaran. Saya baru pernah coba belajar kelompok, tapi saya pikir itu ide yang bagus. Saya juga suka belajar lewat video karena penjelasannya lebih mudah untuk dipahami. Bagus, artinya kamu sudah tahu metode belajar yang cocok untukmu. Kita tinggal konsisten menjalankannya. Jangan lupa juga untuk mencatat setiap kesulitan yang kamu temui dan dibahas dengan teman atau dosen di luar kelas. Bagaimana perasaan sekarang setelah kita membahas beberapa alternatif tadi? Nah, saya jadi sedikit lega Kak. Ternyata ada banyak hal yang bisa saya lakukan daripada terus merasa putus asa. Saya akan mencoba belajar kelompok dan cari sumber belajar tambahan. Itu langkah awal yang bagus. Kita akan jadwalkan pertemuan lagi 2 minggu ke depan untuk melihat progresmu. Kamu bisa mencatat apa saja yang dibuatmu dan apa saja yang masih jadi kendala atau evaluasi bersama. Saya senang kamu sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah akademikmu. Bisa ingat, kamu tidak sendiri dan kesulitan belajar adalah hal yang wajar. Yang penting adalah kemauan untuk bangkit dan mencoba lagi. Terus semangat dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Kak. Saya merasa percaya diri untuk mencoba kembali.